Pak Jokowi dikatakan akan memaafkan orang-orang yang menuduh ijazah palsu kepadanya kecuali 3 orang. Bagaimana kalau saya katakan bahwa instruksi memaafkan itu bisa jadi datang dari Presiden Prabowo? Halo, saya Sikat kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betulkah keputusan Pak Jokowi untuk memaafkan mereka-mereka yang menuduh ijazah palsu kepadanya adalah sebuah instruksi dari pimpinan tertinggi Republik ini, Presiden Prabowo Subianto? Ataukah ini hanyalah sebuah perakiraan saja? Mari kita akan analisa dan lihat dari kartu-kartunya. Ini ada kabar, bukan kabar sih, wawancara terbaru ya, 24 Desember 2025. Yang mana Pak Jokowi di doorstop oleh beberapa wartawan dan beliau bilang masalah memaafkan itu masalah hal yang pribadi. Cuman kalau beliau harus memaafkan, ya beliau akan tetap memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Dan ada pertanyaan lagi, benarkah yang 3 orang yang hanya dimaafkan itu menurut keterangan kuasa hukumnya benar adanya? Kembali lagi Pak Jokowi hanya menjawab, itu masalah pribadi lah kalau untuk memaafkan. Pertanda apa itu menurut Mas Denny? Saya merasa tetap sama bahwa 3 orang yang tidak akan dimaafkan itu adalah karena dugaan saya, karena perintah dari Pak Prabowo juga. Jadi tidak hanya perasaan Pak Jokowi yang sakit hati. Karena kalau kita menuruti Pak Jokowi sepertinya udah nggak peduli tentang hal-hal yang seperti itu. Jika dikatakan bahwa dia memang kemarin sempat sakit hati, itu sebenarnya sudah cukup untuk ditunjukkan secara gamblang kepada masyarakat dengan melaporkan mereka. Tapi kalau sampai ini semua tidak dimaafkan, saya pikir pasti ada juga sebuah saran atau ada sebuah arahan dari Pak Prabowo untuk ya jangan dimaafkan. Dan ini memang harus diproses secara hukum. Karena ada hal-hal yang melatar belakanginya. Tapi kalau dibilang untuk memberikan efek jera ya, atau mungkin percontohan kayak kalau misalkan ada kejadian seperti ini, mungkin mereka bisa terkena hukuman sama seperti Rosario dan kawan-kawan. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan di mana karena Pak Jokowi juga apa ya bahasanya, dibilang nggak bakal memaafkan mereka bertiga, tapi kayak proses hukumnya terlalu panjang dan juga pada akhirnya mereka belum dihukum-hukum sampai hari ini menurut netizen. Saya pikir bukan hanya permasalahan itu, tetapi lebih kepada permasalahan di mana kasus ini akan menjadi sebuah contoh kepada kasus yang lainnya. Contohnya adalah jika ada sebuah penyanderaan terjadi, maka sebenarnya tidak boleh mengupayakan untuk menuruti keinginan dari para penyandera ini tadi. Karena kalau mereka ini dituruti keinginannya, mereka ini akan melunjak. Sehingga di kasus yang berikutnya, hal ini akan dijadikan sebuah benchmark bahwa pernah terjadi, diturutin, maka ini akan terjadi lagi. Lebih ke arah sana. Jadi kalau nanti ternyata ini tidak diproses secara hukum, ditakutkan serangannya ini tidak hanya akan menyerang Pak Jokowi saja, tapi akan merenet kepada yang berikutnya. Misalkan ke Pak Prabowo, atau ke ya tokoh-tokoh publik yang lain yang bisa saja diperkarakan secara itu tadi, ijazahnya palsu dan sebagainya. Karena ya banyak loh tokoh publik, selebriti, yang mereka ini mendapatkan gelar mereka dengan sekolah yang nggak jelas sekolahnya di mana, dan mereka ini sekolah benar atau enggak. Tapi pertanyaan selanjutnya juga belakangan ini setelah untuk bukan pertama kali ya maksudnya, setelah Pak Jokowi itu jarang berkomentar atau mungkin memberikan komentar di saat diwawancara wartawan, ada beberapa intensitas yang saya lihat memang di media sosial di mana Pak Jokowi ini belakangan ini lebih banyak menjawab pertanyaan wartawan. Mulai dari titik baliknya tuh di wawancara Kompas. Sekarang di doorstop mulai mau jawab lagi. Ini ada tanda-tanda apa lagi? Saya tetap merasa bahwa Pak Jokowi, despite of itu, di luar kondisi beliau ini sakit, beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden yang aktif. Saya merasa Pak Jokowi ini apapun yang dilakukan itu pasti mengandung sebuah tujuan. Jadi jarang dan hampir tidak pernah Pak Jokowi melakukan sesuatu hanya menuruti keinginannya. Karena kelepasan atau karena terpancing sehingga dia melakukan sesuatu untuk menurutkan perasaannya. Sehingga kalau itu memang dilakukan, ini adalah sesuatu yang ingin agar masyarakat atau orang yang menilai itu berpikir seperti yang tadi dikatakan ini tadi. Padahal sejatinya ya dia melakukan ini by design, dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah itu tadi. Nah sekarang kita harus merunut. Apa yang akan terjadi setelah orang berpikir tujuan itu tadi dilakukan? Jika orang mengira bahwa Pak Jokowi ini sudah kehabisan kesabaran, maka berikutnya adalah alasan untuk tidak memaafkan karena Pak Jokowi sudah kehilangan kesabaran yang ditunjukkan oleh kejadian di mana dia sekarang udah lebih banyak bicara. Betul kan? Ya. Berarti pada dasarnya atau mungkin pada kenyataannya Pak Jokowi ini
maksudnya memang tidak Pak Jokowi itu heartless, nggak punya apapun. Dia menjalani ini secara profesional. Dan dia melakukan ini adalah untuk menciptakan alibi. Saat Pak Jokowi nanti tidak memaafkan, itu loh udah kelihatan saat Pak Jokowi kemarin itu mulai menjawabi secara langsung wartawan-wartawan. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena Pak Jokowi sebelumnya nggak pernah menjawabi secara langsung. Nah, ini adalah sesuatu yang by plan, by design, and carefully executed. Benar-benar dilakukan secara sangat berhati-hati. Lantas berarti kalau misalkan kita bilang Pak Jokowi pun sebenarnya nggak ngambil hati yang bagaimana tentang kasus ijazah palsu ini. Tapi kan seperti yang kita lihat juga, Mas Roy Suryo sampai hari ini pun tetap masih berkicau di beberapa media sosialnya ya. Dan apakah dengan ada statement tidak akan memaafkan tiga orang ini, yang mana netizen pasti berpikir, wah ini Pak Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Ini menjadi sinyal yang positif mereka akan segera masuk ke jeruji tahan. Setiap detiknya Dr. Tifa, Pak Jokowi, Pak Rismond, Pak Roy, Pak Rismond ini menghirup udara kebebasan, itu adalah karena belas kasihan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan pihak berwajib. Sekali lagi, mereka sekarang ini masih menghirup udara kebebasan adalah karena belas kasihan. Karena jika tidak, mereka seharusnya sudah mengandang beberapa waktu yang lalu. Tapi ini semua sebenarnya dibiarkan. Karena itu tadi, memberikan kesempatan. Dan jika ternyata kesempatan tidak dipergunakan, saya tetap mengira bahwa sepertinya mereka ini akan melakukan, ya tadi, menegakkan hukum apapun yang terjadi. Dan mau dibawa ke dunia internasional atau apalah tetek mengek yang dikatakan, itu nggak akan berakibat apa-apa. Selain itu juga, di kasus ijazah palsu ini, timnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan juga berencana membawa beberapa saksi ahli, salah satunya Pak Rocky Gerung. Apakah ini juga akan mengubah mungkin arah dan haluan dari persidangan nantinya? Saya mengingat bahwa di saat penghitungan rekapitulasi pemilu ya, waktu itu atau apa ya, saya lupa, Romo Magnis ya, seorang pemuka agama Katolik diundang. Dan di sana juga dia diminta untuk memberikan kalau kita bilang itu ekspertisnya untuk menilai, itu tidak merubah apapun. Apalagi ya ini tadi, Rocky Gerung yang seorang filsuf, saya nggak tahu, boleh nggak menyebut beliau filsuf sebagai seorang ahli filsafat gitu. Yang apa yang dikatakannya ini bukanlah akhirnya menjadi sebuah fakta, tapi mengajak orang untuk berpikir secara falsafah tentang apapun yang akan ada nanti ini. Sehingga ya nggak akan merubah apapun karena yang dibawa ini bukan sesuatu fakta yang baru. Dia ini hanya akan di sana memainkan kata-kata, memutar-mutar kata-kata untuk menimbulkan sebuah rasa atau sebuah mungkin pengertian yang diarahkan atau diharapkan nanti terjadi. Dan ini bukan artinya mengukur sebuah bukti atau beberapa bukti yang ada di kasus ini nanti. Sehingga kalau memang ternyata nanti di sini jaksa itu cukup ya berpikir logis, apapun yang akan disampaikan ini nggak akan merubah apapun. Kecuali Rocky Gerung datang membawa sebuah fakta baru. Tapi kan Rocky Gerung juga terkenal sebagai orang yang memang sering berurusan dengan hukum, tapi beliau selalu lolos lah karena mungkin kapabilitasnya di bidang filsafah itu gitu. Maksudnya bisa aja. Saya kira beliau lolos bukan karena itu. Lolos itu karena ya beliau ini tadi masih diperlukan oleh ya siapapun yang merunning negara ini untuk perlu adanya sebuah pertunjukan tentang perbedaan pendapat dan juga kebebasan menyampaikan opini. Lebih karena itu, bukan karena beliau ini pandai untuk berfalsafah dan bersilat lidah ya. Saya pikir nggak ada hubungannya. Karena dalam hukum, yaitu tadi seorang ahli filsafat ini nggak akan berbuat banyak kecuali ya dia berhasil untuk mengarahkan pemikiran si ini tadi, siapa namanya, jaksanya ini tadi. Itu sama seperti yang mengundang saya atau orang seperti Romi Rafael yang ahli hipnosis untuk menyampaikan sesuatu tapi bukan mengatakan sesuatu yang berdasarkan bukti. Karena kita tahu ya seorang Rocky Gerung ini nggak mungkin bisa mematikan fitur bersilat lidahnya itu. Berarti untuk sidang sendiri kan kemarin juga sempat ditunda begitu kurang lebihnya karena memang ada kesalahan penulisan nomor dalam berkas dan lain-lain. Ini berarti akan apa ya bahasanya? Akankah memang sidang ini akan segera diselenggarakan dan digelar atau memang masih menunggu sesuatu? Karena banyak orang juga yang berpikir kayak banyak orang yang menduga jika hal seperti itu, salah penulisan dan sebagainya itu hanyalah sebuah
taktik untuk mengumpulkan bukti atau menyiapkan apa yang akan digunakan dalam pertarungan yang akan ada di persidangan nanti. Tapi apapun itu, ini sesuatu yang disahkan dan kita menunggu apa yang akan terjadi. Tapi saya rasakan bahwa persidangan berikutnya dan berikutnya lagi ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang akan merubah fakta dan status dari 3 tersangka ini tadi. Ada juga statement Pak Jokowi yang bilang bahwasanya dirinya, terakhir ya, yang wawancara terakhir, itu dia bilang kayak, saya kalau disuruh oleh hakim, yang mulia hakim, untuk datang ke persidangan, saya akan datang menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA. Apakah itu akan terjadi? Karena banyak juga netizen yang menunggu hal itu terjadi, Mas Didar. Saya pikir itu akan terjadi saat nanti mereka dijatuhkan dakwaan dan dipastikan mereka akan masuk ke tahanan. Baru ke hukuman ya, yang sifatnya vonis ya. Baru itu nanti akan dipaksa untuk ditunjukkan. Dan saat ditunjukkan nanti, ya pihak-pihak ini pasti akan tetap mempermasalahkan cara menunjukkannya. Kalaupun boleh dipegang, pegangnya lebih lama. Kalaupun ternyata boleh dipegang lebih lama, boleh dicek forensik. Kalaupun boleh dicek forensik, saya curiga Roy Suryo ini akan meminta dipinjam untuk dibawa pulang juga. Jadi kalau menurut saya sih, selalu akan ada jawaban untuk apapun yang akan dilakukan oleh hakim acara nanti. Tapi dari pesan Pak Jokowi ini, yang 3 orang tidak akan dimaafkan, sebenarnya ada arti lain nggak sih maksudnya, Mas Didar? Kok bisa jadi kan dia memang bukan hanya ingin menggiring. Arti lainnya itu tadi, jika kamu memang menuduh, pastikan kamu membuktikan. Tapi jika tidak, jangan melakukan hal-hal yang bodoh seperti ini. Terutama saat mereka ini nggak yakin, tapi terus mencoba untuk membagikan keyakinan kepada banyak orang dengan cara yang ya kita duga ini sudah meresahkan, menjelek-jelekan orang lain, dan menjatuhkan nama baik seseorang. Yang saya pikir ya, ini sudah keterlaluan. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya katakan dan apa yang saya lihat dari kartu? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Silahkan ikuti channel ini jika kalian menyukai cara berpikir seperti yang saya lakukan. Terima kasih. Sampai jumpa dan